Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Dina Nur Farihah, kelas 6 IKT E. Nah, di sini saya mengambil jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Prodi Usuluddin. Nah, saya buat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diampu oleh Ibu Fatonah dalam mata kuliah kajian gender. Langsung saja kita ke pembahasan soalnya. Untuk soal yang pertama itu tentang bagaimana kita bisa membedakan antara seks dan gender. Nah, saya akan menjelaskan tentang gender terlebih dahulu. Gender ini diperkenalkan oleh Robert Stoller. Nah, beliau ini mengemukakan bahwasanya gender itu bertujuan untuk menghapuskan atau meniadakan ciri-ciri atau pencirian dari manusia itu sendiri yang sudah terstruktur dari budaya zaman dahulu, dari sosial budaya zaman dahulu. Nah, untuk mengerti bagaimana gender itu berbeda dengan seks. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang seks. Nah, seks itu merupakan suatu kodrati alamiah yang dicurahkan oleh manusia yang sudah ada dalam diri manusia itu sendiri. Maksudnya seperti ini, ketika seorang laki-laki atau perempuan dilahirkan dengan jenis kelamin, misalnya laki-laki dengan ciri penis dan perempuan dengan ciri vagina. Nah, ketika dewasa mereka kan akan mengalami pubertas yang berbeda. Nah, meskipun seseorang tersebut sudah mengganti jenis kelamin mereka, mengganti misalnya laki-laki menjadi perempuan atau perempuan menjadi laki-laki, mereka melakukan operasi alat kelamin. Nah, hal kodrati dari Tuhan itu tidak bisa dilepaskan dari mereka. Ketika mereka mengganti alat kelamin mereka pun itu tidak bisa terlepas dari bagaimana ia lahir. Contohnya seperti ini, ketika laki-laki itu akan menghasilkan sperma, akan tumbuh jakun. Ketika seorang perempuan untuk menuju proses ke laki-laki, kan otomatis kan dia walaupun sudah berganti laki-laki itu tidak bisa mengeluarkan sperma, tumbuh jakun, kan itu tidak bisa. Begitu pula dengan seorang laki-laki yang berganti kelamin menjadi perempuan, dia bisa implan payudara, tetapi dia tidak akan bisa menyusui atau mengeluarkan air susu seperti itu. Dia tidak akan bisa mengandung karena dia tidak memiliki rahim yang diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi seks itu merupakan ciri fisiologis yang bersifat kodrati dan tidak bisa dirubah meskipun dia terlahir sebagai gender yang berbeda atau gender yang ketiga seperti itu. Teman-teman perlu tahu bahwasanya ada 3 teori. Yang pertama yaitu ada teori natur. Teori natur di sini itu perbedaan karena seorang bayi itu perbedaannya sudah ada karena sesuai gen mereka, gen laki-laki dan gen perempuan. Nah, ada teori yang kedua yaitu teori nurtur. Nah, teori nurtur ini adalah sebuah perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena dari sisi lingkungan mereka, bagaimana dia diposisikan sebagai laki-laki dan perempuan, bisa dari keluarga, teman, kerabat, ataupun tetangga sekitar. Adapun teori yang ketiga itu ada yang namanya teori gabungan, yaitu menggabungkan antara teori natur dan nurtur. Jadi adanya perbedaan gen dan perbedaan dari sisi lingkungan itu sendiri yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana ketidakadilan gender yang mayoritas dirasakan oleh para perempuan, tapi di sisi lain juga ada di sisi laki-laki. Cuman kali ini saya akan membahas tentang ketidakadilan gender yang dirasakan oleh perempuan. Nah, untuk yang laki-laki maupun perempuan ini penting banget untuk kalian ketahui. Langsung aja.
Nah, adapun ketidakadilan gender yang pertama yaitu marginalisasi, yaitu peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang dimana perempuan itu dikesampingkan dari seorang laki-laki. Nah, contoh dari marginalisasi ini adalah revolusi hijau yang diterapkan oleh pemerintah yang dimana itu berimbas kepada perempuan yang sebenarnya perempuan itu bisa menghasilkan rupiah dari sana dengan cara menanam padi, mencabut rumput yang ada di sekitar tanaman padi seperti itu. Nah, sekarang itu tidak bisa karena banyaknya revolusi hijau yang diterapkan oleh pemerintah yang berdampak kepada sisi perempuan. Nah, yang contoh kedua yaitu banyaknya struktur sosial yang menyebabkan mereka kehilangan pekerjaan. Seperti kan tadi sudah saya jelaskan bahwasanya wanita itu emosional, makhluk emosional, sehingga banyak sekali karena sisi doktrin makhluk emosional tersebut mereka cenderung kehilangan pekerjaan mereka dan rentan di PHK. Jadi banyak sekali perempuan-perempuan di PHK karena tidak diutamakan dalam pekerjaan. Nah, yang kedua yaitu subordinasi, yaitu suatu penilaian yang atau anggapan bahwasanya suatu peran oleh satu jenis itu lebih rendah dari jenis yang lainnya. Misalnya seperti ini, apa yang dilakukan oleh perempuan itu dianggap rendah daripada seorang laki-laki. Contohnya seperti ini, laki-laki itu sudah terdoktrin bahwasanya dia seorang pemimpin, itu contoh satu. Dan di dalam Jawa sendiri subordinasi itu sudah diterapkan bahwasanya buat apa seorang perempuan itu melakukan pendidikan bahwa nanti kedepannya mereka akan ujung-ujungnya ke dapur, ujung-ujungnya nanti akan ngurus anak seperti itu. Nah, pemikiran-pemikiran inilah merupakan subordinasi terhadap perempuan. Nah, kalau di Jawa sendiri itu perempuan itu biasanya disebut dengan konco wingking atau biasanya disebut dengan wong omah. Nah, wong omah di sini itu berarti orang yang selalu berdiam diri di dalam rumah dan berperan di belakang seperti itu. Stereotip ini adalah pelabelan perempuan yang cenderung kepada hal-hal yang negatif. Contohnya seperti ini. Ketika ada seorang perempuan yang memakai rok mini misalnya, nah maka label centil pun akan disematkan kepada dia. Terus ketika dia diperkosa, nah itu yang disalahkan adalah perempuan karena pakaiannya. Contoh yang kedua itu ada yang namanya pelabelan pelacur atau pelabelan PSK atau semacamnya itu. Nah, di sini itu banyak banget label kepada perempuan, sedangkan untuk sorot pandang kepada laki-laki itu tidak seperti itu. Padahal ada laki-laki yang seperti itu, yang menjual dirinya kepada perempuan seperti itu juga ada. Itu namanya gigolo, tapi smart atau nama pelacur dan nama gigolo atau pelabelan tersebut itu lebih familiar didengar yang pelacurnya daripada gigolo, padahal itu sama-sama melakukan perbuatan yang negatif seperti itu. Contoh stereotip lainnya, ketika dalam sebuah rumah tangga, suami akan selalu dinobatkan sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah meskipun dia tidak bekerja. Padahal istrinya yang bekerja. Bagaimanapun seorang istri itu memiliki gaji yang lebih besar dari seorang si suami tersebut, penghasilan dari si perempuan itu akan tetap dinamakan sebagai penghasilan tambahan meskipun gajinya lebih besar dari seorang laki-laki. Nah, itu namanya stereotip. Nah, violence ini adalah suatu tindakan kekerasan yang terjadi kepada perempuan. Nah, banyak sekali kejadian-kejadian kekerasan yang dialami oleh para perempuan. Contohnya seperti KDRT,
seperti pencabulan, terus pemerkosaan, terus ada lagi itu sterilisasi KB. Nah, di sini sterilisasi KB itu juga termasuk kekerasan. Jadi kalian para suami nanti ketika seorang istri Anda yang tidak mau menggunakan KB, maka jangan dipaksakan untuk menggunakan KB karena itu juga termasuk kekerasan. Ada juga ketika seorang laki-laki itu menyerang perempuan dengan perkataan yang menyinggung perasaan perempuan, itu juga termasuk kekerasan. Nah, di sini kenapa kok itu dinamakan kekerasan? Karena itu akan mengguncahkan atau menggoyahkan psikologis dari si perempuan tersebut. Kalau di Jawa itu banyak sekali tentang adat bagaimana sunat perempuan. Nah, di sini alhamdulillahnya pemerintah sudah melarang adanya sunat perempuan karena itu termasuk kekerasan, yaitu mutilasi alat kelamin perempuan seperti itu. Nah, yang terakhir nih ada beban kerja. Nah, di sini perlu diketahui bahwasanya beban kerja seorang perempuan itu lebih banyak daripada beban kerja yang dipikul oleh seorang laki-laki. Ketika seorang laki-laki bekerja di luar rumah ataupun misalnya dia bekerja, itu pasti akan ada sip-sip jam. Berbeda dengan perempuan, ketika dia berada di dalam sebuah rumah tangga, dalam sebuah lingkungan yang sudah ada tradisi bahwasanya perempuan itu harus selalu bersih, selalu rapi, maka perempuan itu akan bekerja 24 jam non-stop. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian video kali ini, dan saya mohon maaf apabila nanti penyampaian saya itu kurang berkenan di hati Anda. Kurang lebihnya terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe seperti itu. Dan terima kasih untuk Bu Fatona yang telah memberikan tugas kali ini. Dengan adanya video ini melatih kepercayaan diri saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.